Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Sebenarnya saya baru sadar kalau saudaranya cuma saya ya. Tapi saudari-saudari sekalian, shalom semuanya ya. Mari kita berdoa ya sebelum masuk dalam firman Tuhan. Dalam Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Siapkanlah hati kami masing-masing supaya bisa bukan saja mendengar dan menerima, tetapi juga melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita ini sekarang masih di dalam perayaan Imlek ya sebenarnya ya. Tapi tahun ini kayaknya sangat menarik sekali ya, karena bukan saja Imlek, tetapi kalau di dalam kalender Kristen itu sebenarnya kita memasuki apa yang namanya itu Lent itu bahasa Indonesia itu kurang jelas, tapi itu adalah 50 hari sebelum Paskah. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib dan juga naik ke surga ya, dibangkitkan dan naik ke surga. Dan juga ya sekarang ini juga adalah waktunya Ramadan, puasa ya. Puasa baru 2 hari yang lalu ya. Oh iya ya, sebenarnya saya pagi ini puasa ya, agak kelaparan. Kita makan siang aja yuk, langsung aja ya. Oke, tapi karena hari ini masih Imlek, jadi saya akan berkhotbah ya, mungkin mengenai Imlek, tapi bukan saja untuk yang kita yang Tionghoa ya, tapi untuk semuanya ya. Kalian tahu ini tahun ini adalah tahun apa? Kuda. Kok tahu sih kuda gitu ya? Tahu ya? Ada yang lahir tahun kuda? Ada? Enggak ada yang lahir tahun kuda? Enggak ada yang umur 24. Di sini enggak ada. Umur 12 aja, umur 12. Yang selanjutnya enggak ada ya? Iya. Kalau istri saya itu ya kuda. Ya. Jadi dia bilang hari ini bukan saja tahun ini bukan saja tahun kuda, tetapi tahun kuda api. Ya. Maksudnya apa saya nggak ngerti. Kuda api maksudnya apa ya? Mungkin lebih apa lagi? Lebih garang. Jadi tahun kudanya. Dan karena itu saya mau berkhotbah mengenai kuda kan? Ya tahun kuda ya. Ada yang suka kuda di sini? Ada yang pernah menunggang kuda di sini? Pernah menunggang kuda? Di mana? Bogor. Di Bogor ya. Oh, kalau dari tempat saya kan datang dari Medan. Itu ada yang namanya Brastagi ya. Brastagi itu banyak kuda. Jadi kadang-kadang kita juga menunggang sedikit kuda ya. Dan kuda itu adalah liar. Ya. Kuda itu adalah tapi kuda itu adalah juga binatang yang sangat kuat sekali ya. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai kuda dari buku Yeremia pasal 12 1 sampai 5. Dan kalau kalian bisa melihat ya mengenai kuda di dalam Alkitab seperti yang saya bilang tadi itu, kuda itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dan berarti bagi orang-orang Israel pada waktu itu ya. Karena kuda itu adalah binatang yang kencang, yang cepat, yang kuat ya. Dan di dalam buku Mazmur pasal 20 ya dibilang begitu ya. Kamu jangan percaya kepada kuda ya, tetapi percaya kepada nama Tuhan. Kenapa? Karena nama Tuhan itu lebih besar dan jauh lebih kuat dan jauh lebih lebih mujizat lagi daripada kuda ya. Dan karena itu kita dibilang jangan percaya kepada kuda atau apapun kudamu lah di dalam hidup ini. Mungkin kalian juga ada kuda-kudaannya di dalam pikiran kalian. Kadang-kadang kuda kamu di hidup itu adalah uang. Mungkin ya, itu sebagai kuda kamu. Karena menurut kamu itu yang saya bisa percaya. Mungkin ada juga yang pacar ya. Pacar itu seperti kuda saya. Karena saya percaya sama pacar saya ini pasti bisa, atau suami ya, atau apapun juga ya. Jadi di dunia ini kita mungkin pasti ada yang namanya kuda kita ya. Tetapi Tuhan bilang jangan percaya sama itu, karena itu adalah ciptaan manusia dan itu pasti akan jatuh dan pasti itu pasti akan tidak bisa memenuhi apa yang kamu mau ya. Tetapi Tuhan yang mempunyai kuasa. Oke. Tetapi di dalam Naskah kita hari ini kita akan baca di Naskah kita hari ini tidak berbincang kalau kita itu harus percaya dengan kuda, tapi dia membawa kita supaya kita bisa berlari dengan kuda. Oke. Jadi ini dari buku Yeremia ya. Jadi kita mungkin baca bersama dulu, habis itu setelah kita baru masuk dalam Naskah kita hari ini ya. Jadi Yeremia 12 1 sampai
5, ayo baca bersama ya. 1, 2, 3. Engkau benar ya Tuhan, yang mana aku berbakat dengan Engkau. Tetapi aku mau menceritakan dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa muncul dalam orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berangkat. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jatuh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau melihat aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput-rumput di sekitar padang menjadi lain? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis senyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat kita lagi. Oke, stop dulu. Jadi dasar kitab ini sesuatu yang gembira atau sesuatu yang serius dan sedih? Nggak ngerti ya? Pokoknya baca aja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tapi nggak? Sesuatu yang serius kan? Yang sedih kan? Iya, pertanyaannya sekarang, bosku katanya mau khotbah Imlek, kok serius kan? Kok khotbah Imlek begitu ya? Ya, tapi ini sesuatu yang sangat sedih sekali, yang sangat sepertinya Yeremia itu menangis, yang mengeluh, ya sepertinya marah sekali ya. Oke, ya. Jadi tapi yang menurut saya yang paling penting adalah ayat 5. Oke, ayat 5 ini adalah sesuatu yang paling penting. Oke, jadi ayat 5 sudah siap? Ayat 5 ya. Ayat 5. Oke, bentar. Oke, jadi ayat 5 adalah ini. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilalahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar di sungai Yordan? Oke, jadi ayat 5 itu adalah jawaban dari Tuhan, jawaban dari Allah kepada Nabi Yeremia. Oke, jadi sedikit saja ya mengenai Nabi Yeremia. Pernah ada orang yang sudah pernah mendengar Nabi Yeremia namanya? Ada punya teman yang namanya Yeremia? Ada ya? Jeremiah. Oke, kalau di bahasa Inggris itu Jeremy kan. Jadi latar belakangnya itu Yeremia adalah seorang nabi yang sangat bisa dibilang ya, hidupnya itu sangat sedih. Ya. Jadi hidupnya itu sangat penuh dengan kesukaran. Ya, kesusahan. Oke. Dan sedikit latar belakang mengenai dasar kitab yang kita baca. Yang pertama adalah ini, misi dari Allah untuk Yeremia dipenuhi dengan kegagalan. Oke, jadi Allah berseru kepada Yeremia. Allah suruh Yeremia untuk pergi ke negara Yehuda, dan dia bilang itu, suruh mereka ini bertobat karena saya mau mengampuni mereka dan hati mereka harus berbalik kepada Tuhan. Oke, dan Yeremia ke situ bertobatlah semua orang, kembalilah kepada Tuhan, tapi orang-orang itu tidak mau mendengar. Banyak yang tidak mau mendengar. Bukan saja tidak mau mendengar, tetapi mereka mau membunuh Yeremia. Oke, mereka mau membunuh Yeremia. Ya, karena mereka mendengar sesuatu yang mereka tidak senang. Ya, kadang-kadang kita begitu ya sebagai manusia ya. Kalau ada orang yang bilang sesuatu yang kita tidak senang, janganlah kamu begitu, itu kan tidak baik. Diamlah kamu. Dan begitu ya. Janganlah kamu kan udah punya, misalnya udah punya suami, kamu kok masih begini ya sama. Diamlah kamu. Pokoknya kalau rasanya enak pasti betul ya. Kadang-kadang kita merasa begitu ya. Kalau rasanya enak pasti itu kan cinta ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka mendengar hal-hal yang sulit. Tetapi Yeremia dipanggil Tuhan untuk memberitakan hal-hal yang sulit kepada orang Yehuda. Dan karena itu orang Yehuda bilang, diamlah kamu. Tapi Yeremia tidak mau diam. Jadi kalau nggak mau diam, gimana dong? Mereka mau diam nih. Mereka mau membunuh Yeremia. Makanya dia itu jadi sangat sedih sekali ya. Karena Yehuda itu adalah bangsanya. Ya, kalian ya disuruh balik ke kampung kalian. Ya. Untuk supaya ada kabar sukacita gitu, tapi mereka tidak percaya, mereka malahan mau membuka. Kan sedih ya. Dan inilah Yeremia ya. Dan karena itu dia merasa sebagai seorang, ini namanya apa? Pecundang ya, tahu ya? Sebagai seorang yang kalah terus, sebagai seorang yang gagal. Nggak ada seorang yang mencintai saya. Dan dia mulai bertanya-tanya kepada Allah. Karena itu dia langsung
komplain, ya orang Singapura juga komplain, majikannya juga komplain. Setiap hari. Ini how come this one not good gitu ya? Ini kenapa begini? Ini piringnya seharusnya di kiri, nggak di kanan gitu ya? Mejanya 5 cm terlalu jauh gitu. Everything wrong. Ya. Oh, jadi kalau pada saat itu gimana? Apakah bagaimana kita harus menjawab atau keep quiet atau kita marah? Ya, oke. Jadi itulah Yeremia ya. Karena itu dia mulai bertanya-tanya kepada Allah ya. Jadi dia mulai mengeluh kepada Allah mulai dari ayat 2 sampai ayat 4. Kita lihat ya ayat ini karena ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Jadi dari ayat kedua ya. Dan dia bilang gitu, engkau memang benar ya Tuhan bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Ada yang berani bilang begitu? Tuhan, kita perlu ngobrol nih sekarang nih. Gua mau ngomong sama lu mengenai keadilan. Lu adil apa enggak lu? Apa? Bilangnya Tuhan, tapi enggak adil. Ada yang berani bilang begitu? Enggak ada, gara-gara ditakutkan apa? Dilistrikin gitu. Ada petir mati gitu ya. Enggak? Tapi Yeremia berani dia, karena dia udah sesak di dalamnya. Dia udah sakit di dalamnya. Dia udah gak tahan lagi. Dia bilang, Tuhan, kita perlu ngobrol nih sekarang. Kita harus ngomong. Kenapa kamu begitu ya? Terus dia bilang, mengapakah mujur orang-orang fasik? Pernah merasa begitu? Kok orang-orang fasik yang asal-asalan, kok malah mujur ya? Ya, orang-orang yang tidak punya penuh kasih, malahan ya hidupnya kok kayaknya mulus, kok kaya, ya, kok kaya raya. Kenapa saya kerja kerja keras, tapi tidak pernah dikasih angpau. Itu orang tidur dulu, teman saya dikasih angpau, ya, $500. Kenapa? Tidak adil, kan? Kita sering begitu kan kadang-kadang, oh begitu, ya. Dia bilang, mengapa kamu mujur hidup orang-orang fasik, sentosa sama orang yang berlaku tidak setia? Kenapa? Ya, itu emang pertanyaan manusia. Ya, dan itu perasaan kita ketika kita melihat ketidakadilan. Ya, kita bilang itu tidak adil, ya. Tapi kadang-kadang kalau kita yang dapat $500 itu adil. Ya kan? Oh nggak apa-apa, emang saya emang kerja ya. Ya, tapi kalau orang lain dapat kita nggak dapat itu nggak adil. Tapi kalau kita dapat orang lain nggak dapat itu adil. Kadang-kadang kita begitu ya. Ya. Tapi kita seperti Yeremia, wah, sentosa dengan orang yang berlaku tidak setia. Ya. Dan ayat kedua dia bilang begitu, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka juga berakal. Jadi orang-orang yang bejat dan orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang jahat di dunia, mereka bukan saja mendapatkan rezeki, tapi Tuhan membuat mereka tumbuh. Jadi lebih banyak lagi dan mereka juga lebih berakal. Jadi semakin bejat, semakin kayaknya diberkati Tuhan. Kenapa gitu ya? Dan Yeremia itu jadinya dia sangat marah ya. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Jadi buah itu buah apa? Buah bagus atau buah jahat? Buah jahat lah, buah bejat lah ya. Dan mereka selalu memang selalu engkau di mulut mereka. Nah, ini yang penting. Memang engkau selalu di mulut mereka. Jadi orangnya sok suci nih. Datang-datang ya Tuhan memberkati kamu ya. Mana harus mereka. Tapi hatinya bejat. Jadi mereka memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi mana yang lebih penting? Hati kamu atau mulut kamu? Hati kamu. Nah, tapi sebenarnya saya kasih tahu ya, Tuhan mau dua-duanya. Ya, enggak, seharusnya tidak boleh ada perbedaan antara hatimu dan mulutmu. Ya, kalau kamu mulutnya itu manis tapi hatinya itu busuk, itu namanya hipokrit. Oke? Kamu itu dua muka, tahu ya dua muka ya? Nah, itu Tuhan paling benci. Yesus paling benci. Yesus paling benci orang-orang Farisi yang dua muka. Karena dia apa? Sok suci, mari kita berdoa. Ya, tapi di dalamnya itu penuh dengan kebencian dan juga kejahatan. Ya, karena itu Yeremia bilang begitu. Ya, emang mereka orang-orang sok suci tapi dalam mereka itu bejat. Kenapa kamu memberkati mereka? Enggak boleh memberkati mereka. Ya, jadi Yeremia enggak senang. Dan ayat ketiga dia bilang, ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau mengenal aku. Dia bilang, tapi saya Tuhan, saya kan beda. Saya itu setia dengan kamu. Saya mengikuti kamu, ya. Dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap kamu. Sudah menguji hatiku. Coba uji hatiku. Kalau saya benar-benar nggak tulus, ya mungkin ya kasih petir aja biar saya mati mungkin ya. Dia bilang kamu sudah menguji hatiku terhadap engkau. Dan dia langsung bilang ini ya. Jadi di kalimat kedua itu yang paling ngeri sekali ya. Dan dia bilang itu, tarilah mereka keluar seperti apa?
Domba-domba sembelihan. Oke? Kamu kalau melihat domba-domba sembelihan itu untuk diapain? Disembelilah. Kalau disembelih itu diapain ya? Ya? Jadi domba-domba sembelihan bukan ya domba-domba imut gitu ya, enggak. Itu adalah domba-domba sembelihan, ya. Dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Jadi apa yang dibilang Yeremia ini, teman-teman? Yeremia bilang apa? Hah? Tahu Yeremia bilang apa? Yeremia bilang begini, itu orang-orang yang gak adil, yang bejat, yang jahat itu, kamu bunuhlah mereka semua, kamu bantai aja. Dia bilang begitu pada Tuhan. Hah? Bisa bayangkan kalau pendeta ngomongnya begitu, kamu ini orang-orang berdosa. Ngeri lah ya kalau pendeta ngomong gitu ya lagi sorga, kamu ini ya semua bantai aja. Tapi Yeremia bilang begitu karena dia udah gak tahan. Dia bilang kamu gak melakukan apapun juga Tuhan. Ini orang-orang bejat, kamu bantai aja semua. Ya bunuh aja semua ya untuk hari penyembelihan ya. Dan ayat keempat dia bilang berapa lama lagi negeri menjadi kering. Jadi dia bilang karena orang-orang ini bejat, jadi dia itu seperti lintah darat ya. Jadi mereka itu apa ya, membuat tanahnya juga kering. Karena itu mereka menghasut dan apa ya, kalau lintah itu menarik, menghisap ya. Karena mereka menghisap apa yang baik ya, dan karena itu kejahatan dan dia tidak tinggal. Dan tetapi ayat kelima adalah ayat yang berbalik. Karena ayat 5 adalah jawaban kepada Yeremia. Jadi Yeremia sudah mengeluh kepada Tuhan 4 ayat ini, 1, 2, 3, 4. Dan Tuhan sekarang bilang, kamu udah belum ngomongnya udah cukup. Udah, ngomongnya udah kayak anak kecil gitu ya. Oh iya kamu ngamuk ya? Udah ngamuk, cukup. Ini jawaban saya, aku kasih lo nih ya, jawaban saya. Dan jawabannya itu sangat oke, itu sangat wow sekali. Ya, oke, tapi sebelum itu kita mungkin ya, jadi dia komplain ya 2 sampai dengan 4. Dan dia juga mengeluh mengenai orang-orang di sekitarnya dan juga mengeluh mengenai situasinya ya. Dan inilah Yeremia. Oke. Jadi pertanyaannya kepada kita adalah bagaimana dengan kalian semua? Bagaimana tahunmu? Tahunmu bagus? Baik? Siapa yang mempunyai tahun yang baik tahun ini? Oke. Kayaknya kehidupan saya itu, hidup kamu bagaimana sekarang? Hah? Bagus ya? Dapat bonus kan? Dapat. Oh, ya. Chinese New Year enak ya? Dapat angpau, makan banyak, ada? Capek ya? Capek. Itu ya, apa ya? Atur-atur kursi, itu ya, meja, ya. Tapi bukan cuma Chinese New Year ya. Soalnya Chinese New Year kan kebanyakan orang suka lah ya. Apalagi kalau yang dapat angpau. Kalau saya yang kasih angpau, jadi saya nggak gitu suka. Harus kasih angpau, ya. Jadi tradisinya orang Tionghoa itu kalau kamu sudah menikah itu kasih angpau. Kalau yang belum menikah itu ambil angpau, gitu ya. Jadi kalau saya sih ya harus kasih angpau. Jadi enggak gitu apa ya. Tapi kebanyakan orang suka dengan Chinese New Year ya. Tapi saya bukan bertanya begitu. Saya bertanya bagaimana hidupmu sekarang? Hidupmu enak, tenang, tenteram, baik, semuanya bagus-bagus. Ada yang di sini yang mungkin ya merasa sedikit sepertinya kayak Yeremia, kayaknya kok hidup saya susah, kok keluarga saya di Indonesia begini, kok yang itu yang selalu kayaknya sepertinya orang tidak baik yang mengkhianati saya, kok itu yang malah diberkati Tuhan. Ya, ada yang merasa begitu? Nggak ada. Ya. Kok saya kerja keras kok begini ya? Banyak. Ya. Kadang-kadang kita merasa seperti Yeremia, ya. Kita merasa terpuruk, ya. Kita kecewa dengan hidup kita. Kita merasa kalau hidup itu tidak adil. Jadi kalau ketika merasa begitu, apakah jawaban kita kepada Tuhan? Haruskah kita seperti Yeremia, Tuhan kamu bawa aja ini semua orang bantai mereka? Ada yang berpikir itu? Mau ya? Mau? Yang ngomongnya aja tidak ada, tapi dalam hati iya. Pasti dong, ya kan? Wah, karena sudah disakiti kita, mungkin disakiti orang, ya. Mungkin ada orang yang kita kasihi menyakiti kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin keluarga kita, mungkin mama papa kita, ya.
ada yang di sini teman kita yang mengkhianati kita. Ya, mungkin kita kasih tahu rahasia, tapi rahasianya tidak ditutup, dibongkar semuanya supaya semua orang tahu. Ya. Dan juga mungkin ada juga yang mempunyai masalah kesehatan di sini. Ada yang mempunyai masalah kesehatan? Tidak ada ya, semuanya sehat-sehat. Saya ada. Ya. Kadang-kadang kita merasa hidup itu tidak adil, ya. Karena kita menjaga kesehatan, kita mungkin makannya yang bagus, tapi kita tidak asal-asalan, tapi kok kita masih ada penyakit-penyakit yang begini, ya. Dan kita melihat orang-orang yang asal-asalan hidup, ya, merokok, minum, tapi kok sehat-sehat aja, tidak ada hukuman Tuhan, ya, malahan orang yang baik yang dihukum. Kita merasa seperti Yeremia, ya. Dan seperti Yeremia, mungkin karena itu kita kecewa dan kita capek, ya. Kita kerja keras kayaknya tidak pernah dipuji sama majikan, ya, kasih angpau aja 50 sen. Ini kan mau kasih. Oh, ada yang nggak dikasih sama sekali, ada yang nggak dikasih. Oh, iya ya. Jadi kita sudah lelah, kita udah capek, kita udah ogah, kita udah bilang lah cukuplah Tuhan. Ya, mendingan saya menyerah aja. Ngapain saya di sini? Ngapain saya berbuat baik? Mau salah berbuat baik, orang jahat yang menang. Ya, jadi kita merasa seperti Yeremia. Ada yang di sini yang merasa seperti Yeremia? Ada. Tapi malu angkat tangan. Banyak, ya, banyak sekali. Ya. Saya dulu ya pekerjaan setelah saya tamat STT, tahu ya STT itu apa ya? Itu sekolah teologi ya. Jadi di mana kita belajar untuk menjadi pendeta. Gitu. Pekerjaan pertama adalah sebagai itu namanya pekerja untuk remaja pemuda. Ya. Dia semacam pastor tapi juga bukan seperti begitu ya. Dan saya bekerja itu di sebuah gereja yang besar sekali di Singapura. Dan ketika saya bekerja di situ, setelah 1 tahun itu saya sudah nggak bisa lagi, karena saya rasa kerja di situ itu sangat susah dan tidak adil. Saya merasa seperti saya itu dikeroyok, semuanya salah saya. Oh, kamu nggak diajarin ya di STT ya? Oh, kamu dari mana sih gitu ya? Jadi ngomongnya itu sangat menyakitkan sekali. Jadi saya juga capek, lelah, dan saya itu sudah mau menyerah. Saya bilang Tuhan nggak bisa lagi. Saya mau menyerah. Saya mau apa aja? Tidak mau kerja lagi. Itu apa? Quit namanya apa ya? Pokoknya nggak mau kerja lagi, PHK. Kami PHK ya. Resign. Saya sudah mau resign. Ya resign kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apa? Mengundurkan diri. Jadi saya sudah merasa capek, mungkin saya mau mengundurkan diri aja. Ya. Soalnya kadang-kadang saya merasa, oh ini orang-orang Singapura ini kerja sama mereka agak kok begitu ya, bawel, apa sekali ya. Dan ketika itu saya merasa, oke lah, saya akan mengundurkan diri. Tetapi waktu itu ada satu kayak retreat ya, tahu ya retreat ya. Retreat itu seperti apa ya, retreat pemuda waktu itu ya. Jadi saya berpikir, oke lah saya ke retreat ini. Setelah itu saya akan mengundurkan diri. Setelah pulang dari retreat ini, saya akan mengundurkan diri. Jadi saya ke retreat itu, dan pada hari kedua pas retreat itu, ketika saya membaca Alkitab, dan saya itu penuh dengan kemarahan, dan juga kepedihan dan ketidakpuasan juga. Dan ketika saya membaca Alkitab, saya berharap kalau Tuhan melalui Alkitab itu akan berkata-kata kepada saya. Dan saya berharap Tuhan akan bilang kepada saya, nggak apa-apa, tenanglah, saya akan menjaga kamu, saya akan mengasihi kamu. Oh, kamu hidupnya susah sekali ya. Saya akan memberikan kamu ketenangan atau gitu ya. Saya berharap nas Alkitab yang saya baca itu begitu. Saya berharap begitu ya. Tetapi ya ini mujizat Tuhan. Tetapi ketika saya buka Alkitab, untuk nas Alkitab itu, apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah ayat ini.
ayat ini. Dan pada waktu itu ketika saya baca dia bilang gitu, jika engkau telah berlari, kalau kamu dengan berlari dengan orang jalan kaki aja dan lo aja udah capek, Tuhan bilang begitu. Lu cuma main-main cetek aja udah capek lo. Itu kata Tuhan. Lu cuma jalan-jalan sama orang-orang yang jalan-jalan udah capek. Lu gimana berlomba dengan kuda? Karena tujuan saya di hidupmu adalah supaya kamu berlomba dengan kuda. Itu rencana Tuhan pada kita semua. Rencana Tuhan pada kita itu bukan hanya yang begini loh. Rencana Tuhan pada kita itu semuanya begini. Dan pada waktu itu ketika saya melihat nasabnya itu langsung terhati. Dan saya tahu Tuhan berbicara dengan saya. Tuhan bilang, jadi kamu melayani saya cuma begitu? Cuma main-main aja? Ada musuh karang tuh udah mau, udah cabut tuh. Itu kata Tuhan kepada saya. Bagaimana kamu ntar melayani dengan kuda? Begini aja udah capek. Dan ketika itu saya tahu itu adalah kata Tuhan untuk saya. Dan Tuhan tidak mau saya mengundurkan. Tuhan bilang kamu tahan, karena rencanaku di dalam hidupmu itu jauh lebih tinggi. Kalau kamu sudah stop di sini, kamu tidak akan bisa saya bawa jauh lebih depan. Tidak mungkin. Karena kamu sini aja udah mau menyerah. Kamu di sini aja udah gak bisa bilang. Kamu di sini aja udah sungguh-sungguh. Itu kata Tuhan. Dan ketika saya baca itu saya bilang, ampunilah saya. Dan saya tidak mengundurkan diri lagi. Malahan seperti ada api, kuda api gitu. Ada kuda api di dalamnya. Semangat kalau saya. Saya bilang, ayo Tuhan, karena kamu telah berjanji ini, saya akan mengambil janji ini. Ya. Apa yang Tuhan janji itu tidak akan sia-sia. Dan saya bilang, ayo Tuhan, kamu yang menjanjikan kan? Saya mau lihat apakah janjimu jadi nyata. Ya, ayo. Dan benar, janji Tuhan jadi nyata. Dan itulah yang Tuhan mau kasih tahu kita semua pada hari ini. Jadi ada 3 saja yang saya mau sharing kepada semuanya. Jadi melalui pengalaman saya cuma mau kasih kalian 3 prinsip. 3 prinsip ini kalian harus ingat. Dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun juga, oke? Apalah, mungkin lagi sedih lah, lagi terpuruk lah, lagi apalah, ingat 3 prinsip ini, oke? Ini 3 prinsip yang saya pegang di dalam hidup saya. Oke, yang prinsip pertama adalah ini. Allah mau memberi kita hidup yang luar biasa, bukan hidup yang biasa, oke? Amin? Itu adalah rencana Tuhan. Kenapa? Karena Allah Bapa kita itu mengasihi kita. Dan kita kalau kita panggil Allah itu Allah Bapa, berarti kita siapanya dia? Anaknya. Ada Bapak yang kayaknya saya kalau anak saya nggak bisa apa-apa. Bisa, ada. Semua Bapak mau yang terbagus untuk anaknya. Tetapi semua Bapak di dunia ini tidak bisa mengabulkannya karena mereka masih manusia. Tetapi Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang di surga bisa mengabulkannya karena dia itu adalah Allah yang luar biasa. Dia mempunyai kekuatan. Dan dia memanggil kita untuk hidup yang bukan saja ginilah, tetapi yang luar biasa. Jadi kita harus ingat ya. Dan kita harus ingat hidup itu susah, tetapi Allah itu baik. Allah itu tidak pernah menjanjikan kalau hidup kita itu masih setiap hari ada pelangi, enggak ada, enggak pernah. Setiap hari tidurnya makan enak, uang banyak, itu pikiran kita aja. Tapi semua itu sebenarnya tidak penting. Uang banyak kamu juga lebih susah. Ya, karena kamu takut uangmu dicuri kalau nggak habis gimana ya. Ada orang-orang yang invest itu kayak teman-teman saya ya, suka yang invest begitu ya. Mereka tuh susah tidur. Soalnya mereka masukin 5 juta di sini, tiba-tiba mungkin ya besok lagi ngecek, kok tinggal 1 juta, bisa gitu. Jadi mereka tuh kurang tidur. Malahan orang-orang yang di kampung-kampung itu tidurnya enak. Ya, saya kadang-kadang suka ya ke kan mission, namanya misi gitu ya. Jadi kalau hidup yang sederhana, yang berkelimpahan, yang percaya dengan Tuhan, itu hidup yang paling tenang, hidup yang paling enak. Ya, jadi kita harus ingat ya, hidup itu memang susah karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau hidup itu pasti seperti gampang begitu. Oke. Tapi apa yang Tuhan janjikan? Tuhan menjanjikan biarpun hidup kita itu susah, Tuhan itu berada beserta dengan kita. Karena itu Tuhan memberikan kekuatan di dalam kita supaya kita bisa mengatasi hidup susah. Jadi doa kita bukan yang Tuhan saya tidak mau hidup susah, saya tidak mau hidup. Pasti susah karena dunia ini dunia bobrok, berarti kan? Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa.
Dunia ini adalah dunia penuh dengan kejahatan. Ya, semua orang di dalam hati mereka itu egois. Ya, jadi dunia ini adalah dunia bobrok karena dosa-dosa manusia. Dan Tuhan tahu itu. Jadi Tuhan bilang, oh, bukannya bilang kalau kamu ikut aku, kamu nggak bakal susah. Tapi Tuhan bilang, saya kasih kekuatan dari Roh Kudus supaya kamu melewati kesusahan dan kamu juga belajar dari kesusahan itu, supaya kamu bisa lebih luar biasa lagi. Ya, kalau kita belajar dari kesusahan itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kita harus ingat kita tidak boleh kalah menghadapi tantangan yang kita hadapi dan menyerah. Kita tidak boleh. Oke. Jadi kadang-kadang kita lagi susah, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit nggak mau, ya kan? Sakit sedikit nggak mau, ya kan? Mungkin lagi potong timun, ini kena dikit, nggak mau lah, balikin tuh, ya kena potong dikit, darah dikit, gue balikin dulu lah, saya nggak lagi, mungkin begitu, ya kan? Kalau kamu begitu terus, kapan kamu bisa menjadi luar biasa? Nggak pernah. Dan Tuhan bilang kamu jangan menyerah. Itu karena itu adalah panggilan saya, bukan kamu yang memanggil diri sendiri, ngerti nggak? Itu adalah panggilan saya. Kalau saya yang panggil, pasti saya akan mengampuni. Pasti saya akan memenuhinya. Ya, jadi kamu harus percaya sama saya. Jangan percaya dengan diri sendiri, gimana ya? Ya. Jadi jangan menyerah ya, kerja di sini ya. Kerja itu keras, ya, kerja itu susah ya. Tapi jangan menyerah, oke? Dan saya tahu kadang-kadang susah. Dan kadang-kadang kamu merasa lebih enak lah kalau apa gitu. Tapi jangan. Tapi kalian harus ingat Tuhan itu bersedar dengan kalian. Oke? Dan selain kalau Tuhan bilang waktumu sudah pas, sudah tepat. Kalau tidak ada panggilan dari itu, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak mau kalian menyerah. Oke? Jadi itu yang paling penting. Nah itu amin dari Tuhan ya. Tuhan sudah aminkan ya. Jadi itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah Allah mempunyai panggilan untuk kita yang luar biasa untuk menjadi terang dan terang. Jadi kita harus ingat. Oke? Jadi di dunia ini kita jangan bekerja dapat duit. Jadi Allah memanggil kita supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu yang paling mulia. Itu yang paling indah. Oke? Ketika hanya ibu lingling ya, segala dia yang sudah bekerja keras. Ketika Allah menggunakan kita merasakan kasih Allah di dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi orang lain, kita mengalami kasih yang luar biasa dari Allah. Jadi semakin kita memberi, semakin kita diberi. Itu adalah prinsip surgawi, bukan prinsip manusia. Kalau prinsip manusia semakin kita memberi, semakin habis lah. Ya kan? Tapi prinsip surgawi, semakin kita memberi, semakin kita diberi oleh Tuhan. Oke? Jadi itu harus ingat. Yang kedua adalah di dalam Kristus kita bisa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Itu di 1 Korintus. Itu kata Paulus. Kata Paulus, saya itu lemah. Saya itu tidak ada apa-apanya. Saya ini adalah orang tua. Tetapi karena Tuhan ada di dalam saya bisa mengubah dunia. Itu adalah hidup Rasul Paulus. Karena itu dia bilang, di dalam Kristus kita melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan, ya kita cuma bisa hidup yang begini. Tuhan bilang enggak. Karena Tuhan bisanya segini. Oke? Dan kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan diri sendiri, nggak bisa. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan bisa membawa kita pada sesuatu tempat yang kita tidak bisa bayangkan. Nggak pernah kita bayangkan. Oke? Nggak pernah. Di dalam hidup saya, di dalam hidup keluarga saya juga saya nggak pernah membayangkan. Ya, tapi beginilah hidup Tuhan. Ya. Dan kita harus tahu, yang pertama adalah walaupun berpacu dengan kuda ada sesuatu yang mustahil secara manusiawi, mustahil kan? Hah? Orang tercepat di dunia sekarang ini bisa lari dengan kuda. Yang paling cepat siapa? Pakai sepatu apa aja lah, pakai sepatu Nike, Adidas, bisa lari-larian dengan kuda. Bisa berpacu dengan kuda? Nggak bisa kan? Itu adalah sesuatu yang mustahil secara manusiawi, tetapi tidak mustahil dengan Tuhan. Malahan dengan Tuhan juga cetek aja, cetek. Ngerti? Ya, jadi kita harus tahu itu yang tidak manusia, tapi Allah bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita harus percaya, bukan dengan kekuatan kita, tetapi melalui kekuatan Allah. Karena itu kita harus bersandar kepada kekuatan Roh Kudus, bukan melalui kekuatan kita sendiri. Ya, kita harus tahu kalau Allah memanggil kita, kalau benar Allah memanggil kita, kalau Allah itu punya rencana di dalam hidup kita semua orang di sini, setiap orang. Oke, dan di dalam buku Yeremia juga ya, di dalam buku Yeremia dibilang rencana Allah di dalam hidupmu itu bukan untuk menghancurkan kamu, tetapi untuk memberkati kamu. Semua rencana Allah di dalam hidupmu itu bukan karena Allah saya nggak suka
Semua rencana Allah di dalam hidup kamu itu karena Allah mengasihi kamu dan Allah mau memberkati kamu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kamu berani, apakah kamu mau mengikuti rencana Tuhan atau mau mengikuti rencana sendiri? Kalau kamu cuma mau mengikuti rencana sendiri, ya too bad, terserah kamu. Allah tidak bisa memaksa. Tapi kalau kamu mengikuti rencana Tuhan, Allah pasti akan menggenapannya dengan cara yang indah sekali. Oke, itulah yang kita harus ingat. Oke, karena itu kalau Allah memanggil kita, dia pasti akan mempersiapkan kita. Itu harus punya iman begitu loh. Ya, jadi kita harus berpikir kalau Allah memanggil kita ke Singapura, Allah pasti akan mempersiapkan kita. Kita pasti bisa melalui apa saja yang datang karena kita ada Allah. Allah berserta dengan kita. Allah ada di bagian kita. Allah itu bukan musuh kita. Allah itu adalah bukan saja kawan, tapi Allah itu adalah Tuhan kita yang berada di dalam kita dan di samping kita, di depan kita seluruhnya. Ya, Roh Kudus berada dalam kita. Karena itu tidak ada yang mustahil. Oke, di dalam Tuhan. Oke, itu yang harus kita percaya. Yang terakhir adalah rencana Tuhan bagi kita bukanlah untuk mencegahkan kita, melainkan untuk berkati. Itu yang saya bilang. Jadi kita ini adalah iman. Ini namanya iman. Apakah iman itu? Iman itu adalah percaya kepada Tuhan kalau apapun yang Tuhan siapkan untuk kita itu pasti indah. Oke, pasti indah pada waktu. Itu adalah iman. Kadang-kadang kita tidak mempunyai iman karena kita bilang, ya saya nggak percaya. Gimana gitu ya? Dan saya suka berpikir ya, kalau pada waktu itu pas saya mau mengundurkan diri, saya tidak percaya dengan firman Tuhan yang dikasih kepada saya, dan saya mengundurkan diri. Dan saya bilang, saya nggak percaya, dan saya mendingan PHK, mendingan mengundurkan diri. Apa yang akan terjadi? Kan juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti adalah saya nggak bakal ada di sini ngomong sama kamu semua ini. Pasti nggak ada. Saya nggak bakal ada di sini menggunakan ini untuk memberkati semua orang di sini. Pasti saya nggak tahu saya di mana. Oke? Dan saya tahu karena saya tidak menyerah dan saya tahu itu adalah panggilan dari Tuhan dengan ayat Alkitab ini, dan saya rela untuk mengikuti Tuhan dan biarpun berapa banyak tantangannya, dan karena itu Tuhan memberkati saya jauh lebih besar daripada tantangan yang datang. Pasti. Ya. Dan karena itu saya sudah belajar banyak sekali karena saya tidak menyerah pada waktu itu. Dan saya percaya Tuhan, dan saya mengikuti Tuhan. Dan karena itu Tuhan memberkati saya di dalam keluarga saya, di dalam pelayanan saya, ya, di dalam saya sendiri, ya. Mungkin saya dulunya tidak begitu sabar, yang mempunyai perangai buruk. Mungkin saya suka menyerah dulu, tapi Tuhan berubah semuanya. Karena saya tidak menyerah dan saya percaya kalau Tuhan pasti ada tujuan yang indah di dalam hidup saya. Dan itu yang penting sekali. Jadi kita harus ingat Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, dan rencananya adalah untuk memberkati kita, bukan untuk ini. Jadi kita percaya dalam artinya Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana kita akan bertumbuh di dalamnya. Oke? Dan mengalami kasih, anugerah dan belas kasihnya dengan cara yang jauh lebih dalam lagi. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Ya. Jadi ada bedanya ya. Kalau kamu cuma belajar mengenai kasih Tuhan, ya mungkin baca-baca Alkitab. Tapi orang-orang yang percaya dengan Tuhan, yang bilang masa depan saya itu ada di tangan Tuhan, itu mengalami kasih Tuhan dengan yang sebenarnya itu perasaannya beda sekali. Beda sekali dengan orang-orang yang cuma baca Alkitab tapi tidak pernah merasakan. Orang yang pernah merasakan, yang tahu benar-benar kalau Tuhan itu nyata dan Tuhan itu mengasihi kita semua, dan Tuhan itu benar-benar berada di dalam hidup kita, dan Tuhan itu pasti akan membawa kita ke dalam hidup yang berkelimpahan. Itu kalau kamu sudah mencicipi, ya itu kata Alkitab, kalau kamu sudah mencicipi betapa baiknya Tuhan, kamu tidak akan mencicipi yang lain lagi. Ya, karena kalau kamu sudah merasakan kasih Tuhan, itu sepertinya sudah kayak wagyu beef gitu ya, sudah yang paling atas. Oke? Tapi untuk kalau kamu mau merasakan itu, kamu harus punya iman, kamu harus punya ketulusan dan harus taat dengan apa yang dipanggil Tuhan. Oke? Jadi itulah yang penting ya. Oke? Dan yang terakhir adalah kalau kita rela untuk itu, dia akan membawa kita ke tempat untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya hidup yang berkelimpangan. Kita harus ingat semua itu. Halo, apa lagi? Ya. Dan inilah yang saya mau kasih tahu ke semua. Saya nggak tahu kalian semuanya gimana sekarang ya.
Mungkin ada yang merasa kalau hidup ini tidak ada artinya. Mungkin ada yang merasa hidup ini susah, tidak ada teman, kesepian. Saya cuma mau kasih tahu kalau ada Allah Bapa yang mengerti semua. Oke? Allah Bapa mendengar, Allah Bapa mengasihi, dan Allah Bapa mempunyai rencana untuk kamu yang bukan saja begini, tapi yang luar biasa. Apa yang diperlukan dari kamu bukan yang cuma berpikir terlalu banyak atau mungkin tidak dibutuhkan, tapi apa yang diperlukan dari kamu adalah ketaatan dan juga hati yang penuh kasih. Itu yang paling penting di dalam hidup kamu. Ya. Karena kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu pasti tahu Tuhan saya mengasihi kamu, dan karena itu saya percaya dengan kamu kan percaya dengan orang yang kamu kasihi. Ya. Apalagi Tuhan bilang terima kasih, dan saya akan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak pernah lihat sama sekali. Ya. Itu adalah rencana Tuhan yang indah. Oke, jadi sebagai penutup, ingat tahun kuda, ya. Dan ketika kita melihat ini, mungkin kita ingat kalau tahun ini adalah tahun di mana Tuhan, suruh kita semua untuk berlari dengan kuda. Karena hidup ini tidak gampang. Tapi Tuhan juga bilang saya akan berlari dengan kamu. Ketika kamu berlari dengan kuda itu akan tidak gampang, tapi saya akan berlari dengan kamu. Dan karena itu ingatlah Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, hanya mau berdoa untuk semua kita di sini yang bekerja, yang berada di Singapura. Kadang-kadang kita merasa lelah, capek, dan tidak tahu kenapa kita di sini. Kita juga mungkin mempunyai mengalami hati yang sangat sedih, yang sangat marah dengan keadaan mungkin di Indonesia atau mungkin keadaan dari teman-teman sekalian. Kita juga mungkin pernah disakiti, dihianati oleh teman-teman kita. Pada waktu ini Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan ada Roh Kudus di dalam hati semua. Saya berdoa supaya Tuhan mengutus Roh Kudus pada waktu ini untuk berada di dalam hati semua orang di sini, supaya mereka tahu kalau Tuhan itu mengerti, Tuhan itu mengasihi, dan Tuhan itu mempunyai rencana yang sangat indah. Dan karena itu Tuhan, tambahkanlah hati mereka, kuatkanlah hati mereka, kuatkanlah Tuhan tangan dan kaki mereka untuk menghadapi semua tantangan hidup yang akan datang kepada mereka. Karena mereka mengetahui kalau Allah berserta dengan mereka, tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan, saya berdoa untuk semua di sini, berkatilah mereka